Selamat hari Minggu. Senang sekali Miss Mada dan Miss Riana boleh kembali bertemu pada pagi hari yang indah ini untuk kita bersama-sama beribadah. Pasti semuanya sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah siap beribadah. Tapi mungkin masih ada yang belum siap. Mari teman-teman, kita ajak teman kita untuk siap juga ke sekolah minggu. Kita memuji Tuhan. Jazz, 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 kereta apiku. Kita sama-sama ya, semua berdiri. Silahkan Miss Liana. Nyanyi ke Liana. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Ternyata masih ada yang belum siap, kita ajak teman lagi. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Ya, semuanya sudah siap. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Hari ini adalah hari Minggu. Harinya siapa? Harinya Tuhan. Karena itu mari kita memuji bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Silahkan Miss Liana. Dalam seminggu ada 7 hari dan semua hari adalah harinya Tuhan. Iya, Tuhan punya berkat begitu banyak ya, sampai kita tidak bisa hitung. Begitu luas, begitu dalam, dan begitu tingginya berkat Tuhan. Semua Dia punya. Nah itu mari kita memuji Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Tuhan, panjang dan lebar. Sama-sama Miss Liana, silahkan. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Tuhan, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Tuhan, tinggi
Saatnya kita akan diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Semuanya siapkan ya. Seperti biasa, dimasukkan ke dalam amplop dan kita titipkan pada mama, papa, dan keluarga kita yang hendak ke gereja, karena saat ini kita masih beribadah di rumah. Siapkan persembahannya ya. Sambil kita membawa persembahan, kita memuji Tuhan. Aku suka membagi. Silahkan usianya. Berdoa, bersyukur untuk persembahan kita, dan kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Miss Liana. Tapi sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan dulu. Ku berhitung 1, 2. Silahkan Miss Liana. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami anak-anak-Mu sudah diberi kesempatan untuk membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan kami, supaya kami boleh pakai untuk melayani Tuhan, dan boleh kami pakai untuk berbagi bersama dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan yang masih ada pada kami, pada orang tua kami. Tuhan berkati dan ajar kami menggunakan berkat Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan ceritamu yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Miss Lena. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami semua, supaya kami boleh duduk dengan baik. Kami pasang telinga kami untuk bisa mendengar cerita Tuhan dengan baik. Berkati Miss Lena Tuhan yang akan membawakan ceritamu. Tuhan pimpin supaya boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Yesus, dan ini doa kami yang semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita. Siapkan hati, kita pasang telinga supaya kita boleh mendengar dengan baik. Ya, sudah siap mendengar cerita? Oke, semuanya siap. Silahkan Miss Lena. Ya, selamat pagi semua. Sudah siap dengar cerita hari ini? Pastinya siap dong. Nah, karena kalau sudah siap, semuanya duduk tenang, duduk manis, dan kunci mulutnya supaya bisa fokus dengar cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum Miss cerita, saya mau bertanya dulu deh. Kalau misalnya sekarang kita masih bisa beraktivitas, masih bisa belajar, masih bisa makan, masih bisa jalan, masih bisa lari, masih bisa olahraga, dan masih bisa senam. Nah, semua kekuatan itu yang ada dalam diri kita, siapa yang kasih? Ada yang tahu? Semua kekuatan yang ada dalam diri kita asalnya dari mana? Ada yang tahu tidak?
Nah, Miss mau kasih tahu nih, semua kekuatan yang ada dalam diri kita, seperti kuat untuk lari, kuat untuk jalan, kita dapatnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kasih kita kekuatan supaya kita bisa kuat, sehingga sampai sekarang kita masih merasakan kekuatan dari Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang laki-laki yang dari kandungan sudah dikasih kekuatan oleh Tuhan. Nah, cerita kita hari ini kita akan lihat melalui video, ya. Kalau videonya sudah diputar, tidak boleh ada yang ribut ya, supaya bisa fokus nonton dan bisa dengarkan cerita firman Tuhan melalui video kita pagi hari ini. Selamat menonton. Pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delilah. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delilah adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delilah, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delilah lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta.
Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk mereka tertawa. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simson. Lalu berdoa Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah, Ya, semuanya sudah nonton video? Sudah dong ya. Karena sudah nonton video, Miss mau tanya dulu deh. Di dalam cerita video tadi, siapa namanya yang laki-laki yang dipakai Tuhan, yang mempunyai kekuatan? Namanya Simson, namanya Simson. Nah, dari kandungan Tuhan sudah memerintahkan kepada orang tua Simson bahwa dia akan mengandung dan dia akan mempunyai kekuatan. Kekuatan itu dia akan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Jadi Tuhan berikan kekuatan kepada Simson melalui rambutnya. Jadi Tuhan bilang sama orang tuanya Simson, tidak boleh dipotong rambutnya seumur hidupnya ya, karena rambutnya itu di situ kekuatannya. Kalau dipotong nanti kekuatannya hilang. Nah, tapi apa yang terjadi? Nanti dipotong. Nah, melalui kekuatan Simson dari rambutnya itu yang Tuhan kasih, dia bisa mengalahkan orang Filistin yang begitu banyak yang mau datang menyerang dia. Nah, pada suatu hari dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Delila. Tapi ternyata perempuan itu adalah mata-matanya orang Filistin. Orang Filistin suruh Delila supaya bisa menggoda Simson supaya dia bisa tahu rahasia Simson. Tapi ternyata Simson tidak tahu kalau Delila itu orang Filistin, dan dia tidak tahu kalau Delila itu mata-matanya orang Filistin. Nah, ketika mereka sudah sama-sama, Delila selalu mau membujuk Simson supaya dia kasih tahu, apa sih rahasia kekuatannya? Kenapa kamu kuat sekali? Hai Simson, kenapa kamu kuat sekali? Apa sih kekuatanmu? Coba ceritakan sama saya. Nah, satu kali Simson ceritakan, ternyata Simson bohong sama Delila. Nah, kedua kalinya Delila minta cerita, tolong ceritakan yang jujur. Apa rahasia kekuatanmu itu? Diceritakan lagi, tapi masih tidak sama ceritanya. Yang ketiga kalinya pun masih tidak. Nah, yang keempat kalinya Delila bilang, katanya kamu cinta sama saya. Coba ceritakan, kalau kamu cinta sama saya, katakan yang sejujurnya, apa rahasia dari kekuatanmu itu. Nah, akhirnya Simson luluh hatinya karena digoda oleh Delila. Nah, akhirnya Simson ceritakan apa yang menjadi kekuatannya. Nah, dia bilang, kalau rambutku dipotong, kekuatan saya akan hilang dan saya akan menjadi lemah. Nah, ternyata setelah itu Delila menidurkan si Simson. Tidur Simson, dan Delila ini menyuruh orang untuk datang potong rambutnya Simson. Nah, ketika sudah dipotong, Delila memanggil orang Filistin supaya dia datang menyerang Simson ini. Nah, ketika orang Filistin banyak datang,
Simson sudah tidak bisa apa-apa lagi karena dia sudah tidak punya kekuatan karena rambutnya sudah dipotong. Padahal Tuhan bilang tidak boleh dipotong rambutnya, tapi karena Simson tergoda oleh perempuan, dia lebih mendengarkan Delila daripada Tuhan. Akhirnya dia kehilangan kekuatannya. Simson dibawa oleh orang Filistin dan matanya dicungkil matanya, dikasih keluar matanya sampai dia buta, tidak bisa melihat apa-apa lagi. Nah, dia dibawa ke penjara, dan di penjara dia disuruh kerja keras di penjara. Nah, setelah di penjara dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya kekuatan lagi, Tuhan ampuni saya, kasihlah saya kekuatan lagi. Nah, Tuhan mendengarkan doanya Simson dan Tuhan memberikan kekuatan lagi kepada Simson. Nah, apa yang terjadi? Dalam penjara dia dorong itu tembok sampai rubuh itu gedung. Nah, semua orang yang ada di dalam gedung itu mati tertimpa, termasuk Simson juga mati di tempat itu karena gedung yang diruntuhkan tadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Simson mati dan keluarganya pergi mengambil dia di sana dan dikuburkan. Nah, sampai di situ cerita kita hari ini. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Jadi, tadi Tuhan sudah kasih kekuatan kepada Simson supaya dia bisa gunakan dengan baik. Tuhan kasih dia kekuatan supaya dia bisa mempergunakannya dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Simson tidak mempergunakan kekuatan itu dengan baik. Malah dia lebih tergoda oleh perempuan. Dia lebih mendengarkan perempuan daripada mendengarkan perintah Tuhan. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan memberikan lagi kekuatan kepada dia. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan juga kasih kita kekuatan supaya kita gunakan kekuatan itu dengan baik. Contohnya, Tuhan kasih kita kesehatan. Nah, kesehatan yang Tuhan kasih sama kita, kita harus jaga kesehatan kita supaya tidak gampang sakit. Nah, kita tidak boleh main panas-panas matahari supaya tidak kena sakit, dan juga tidak boleh main hujan-hujan supaya tidak kena sakit, ya. Begitu caranya menjaga kekuatan yang Tuhan berikan sama kita. Nah, kalau misalnya kita lagi sakit, kita lagi lemah, kita tidak punya kekuatan lagi untuk jalan, kita tidak punya kekuatan lagi untuk lari, kita tidak punya kekuatan lagi untuk makan, mandi, dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita buat? Seperti Simson tadi, saat dia kehilangan kekuatannya, dia meminta ampun sama Tuhan, dia meminta kekuatan lagi sama Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita lagi lemah, kalau kita lagi sakit, kita tidak punya kekuatan lagi, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan kasih kita kekuatan lagi, supaya Tuhan kasih kita kesehatan lagi, supaya kita bisa sembuh. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi lemah, kita tidak punya kekuatan lagi, datanglah sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti dengarkan doa kita kalau kita datang sungguh-sungguh berdoa sama Dia. Kita datang sungguh-sungguh minta kekuatan sama Tuhan. Nah, demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menarik dari Miss Lena. Nah, supaya itu boleh tersimpan di hati kita, di pikiran kita, kita minta supaya Tuhan berkati. Kita memuji Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, boleh? Ya, silahkan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Silahkan Miss Lena. Ketiga kali pikul salib Tuhan.
yang akan dipimpin oleh Miss Lena. Silahkan Miss Lena. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Semuanya masih tenang, lipat tangannya, tutup matanya, karena kita mau bicara sama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk datang bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui video ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami terus menjaga kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, hamba mau berdoa untuk anak-anak-Mu, anak sekolah minggu, jemaat Bawah Karaeng. Berkati Tuhan dalam masa permainan mereka, dalam masa belajar mereka, dalam masa pendidikan mereka. Tuhan berkati mereka, berikan kepintaran, berikan kerajinan kepada mereka untuk terus belajar ya Bapa. Berikan juga kesehatan, kekuatan selalu kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah orang tua yang selalu setia menjaga dan mendukung mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati orang tua dalam segala sesuatu yang dikerjakan, pekerjaan dan bahkan pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk miss-miss kami yang selalu setia untuk mengajar kami. Berkati juga mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan selalu kepada mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya bangsa Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang saat ini masih bergumul dengan virus corona. Mari Tuhan memberkati kami semua, jauhkan kami dari penyakit ini Tuhan, supaya kami selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan, berkatilah bumi ini Tuhan, supaya virus corona ini Tuhan boleh berlalu dan kami selalu merasakan penyertaan dan perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan jamah, berkati mereka, berikan kekuatan kembali kepada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa kembali sehat dan boleh beraktivitas, boleh belajar, boleh bermain. Mungkin ada juga yang berulang tahun, Tuhan berkati mereka Tuhan, tambahkan sukacita mereka, dan kami bersyukur atas umur panjang yang Tuhan tambahkan kepada anak-anak-Mu yang merasakan ulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan pertolongan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami menyerahkan anak-anak-Mu sekolah minggu, anak Indria, anak balita, anak kecil, anak besar hingga ke anak remaja. Tuhan berkati semuanya Tuhan dalam pendidikan mereka, berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan selalu kepada mereka ya Bapa. Biar dalam kehidupan mereka selalu berbuat baik dimanapun mereka berada, dan sehingga dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang 1 minggu ke depan dalam segala kegiatan kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa melewati semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ketika ibadah kami selesai, kami akan beraktivitas. Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, semua
Silahkan berdiri. Kita memuji Tuhan karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan supaya anak-anak Tuhan selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua. Karena itu kita memuji Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Silahkan Miss Liana. Menerima berkat Tuhan. Karena itu mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Sekarang kami akan kembali beraktivitas. Tuhan tolong kami, Tuhan peliharakan kami, dan Tuhan tuntun kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan. Selesailah sekolah minggu. Silahkan Miss Liana. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker kalau keluar rumah. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Dan yang paling penting, untuk selalu berdoa. Maka Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Salam. Dah.